lucu gini. Wan prestasi itu ya rekan-rekan media itu diatur di dalam 1243 KUH Perdata, 2334 KUH Perdata, ya. Kemudian 1320 KUH Perdata. Itu jelas, ya. Pertama, harus ada perjanjian yang sah secara hukum. Yang mana itu diatur dalam 1320 KUH Perdata. Lanjutannya adalah adanya yang lalai dan tidak melaksanakan terhadap prestasi terkait perjanjian itu. Contoh, saya ini dengan Mas Dede, ya, beliau ini pinjam uang saya. Posisi saya ini adalah sebagai kreditur, beliau adalah debitur. Nah, terjadilah perjanjian sepakat dan sukarela. Kemudian beliau tidak bayar, lalu kemudian saya anggap dia lalai. Ketiga, saya somasi. Keempat, dia tidak indahkan somasinya. Lalu terjadilah wan prestasi. Kalau tahapan ini tidak ada, wan prestasinya di mana gitu loh. Dan biasanya yang melakukan perbuatan wan prestasi adalah debitur. Ya, ini saya yang punya uang, saya yang digugat. Ini hukumnya hukum apa gitu? Itu satu, kalau ada perjanjian. Kalau ada perjanjian, nggak pantas beliau gugat saya, dia debitur. Saya kreditur. Nah, apalagi tidak ada perjanjian itu gitu loh. Proses perjanjian itu kan sudah diuji. Dari proses penyidikan, kemudian dari pendalaman dari jaksa penuntut umum, sudah P21. Nah, ini mau dipersidangkan. Ya, jadi mana perjanjiannya? Nah, kalau kemudian dimasukkan ke dalam ketentuan, ya saya dengar tuh Bang Fahmi berbicara tentang pasal 81 KUH pidana, ya itu ada, tetapi itu bukan kewajiban, itu adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kehakiman, ya. Jadi ya tolonglah, kalau saya ini kan nanti kalian bilang ini advokat pasal atau apa. Memang advokat pasal-pasal gitu ya. Jadi advokat nggak boleh nyerocot bacot tanpa pasal seperti itu. Bang, ya? tapi nanti kemungkinan dokter sendiri akan hadir nggak sih jika dari persidangan dari pengadilan sendiri mungkin meminta untuk dokter hadir? Ya, jadi begini. Di dalam proses persidangan itu kan ada aturan hukum acara. Saya sebutkan ya. Herjen Inlands Reglement. Ya, itu hukum acara. Kemudian kehadiran kami sebagai kuasa hukum itu diatur dalam pasal 123 ayat 1. Itu tahapannya ya. Jelas tuh ya. Tapi kalau kemudian lahirlah sebuah produk hukum, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Nah, disebutkan di pasal 3, dalam proses perdata itu wajib dilaksanakan mediasi. Rohnya adalah untuk mengadopsi azas demokrasi negara kita. Sebelum bersengketa, musyawarah dulu dong. Kan begitu? Nah, kemudian tentang kehadiran klien kami diatur dalam pasal 6 Perma 1 2016. Nah, artinya para prinsipal bisa bertemu ketika untuk menyelesaikan persoalan. Misal nih, klien kami hadir ya dalam proses mediasi karena menghormati Perma 1 2016. Pertanyaannya, dengan siapa dia bermusyawarah? Apakah dengan Bang Fahmi? Nah, lalu apa yang mau disepakati dengan Bang Fahmi? Nah, kalau begitu kan ngapain klien kami hadir? Tapi kalau penggugat hadir, pasti klien kami akan hadir. Kenapa? Yang mempunyai masalah ini kan beliau, penggugat dan tergugat. Bukan klien kami dengan Bang Fahmi. Berbeda ini ya. Jadi harus dipahami ya. Jadi kadang-kadang ini saya ya harus bicara tegas ini ya. Tapi harus bicara tentang fakta hukum, pasal dan sebagainya. Bang, ini kan kondisinya Paniki sendiri masih ditahan, Bang. Untuk menghadiri mediasi kan sangat tidak mungkin. Berarti kan beliau harus ada pengajuan izin ya. Ini seperti apa nih Bang nantinya? Kalau memang tidak hadir, kan harus ada izin atau harus Ya, jadi kalau usulan penggugat dapat hadir atau tidak, saya tidak mampu menjawab itu karena urusan saya menghadirkan klien saya. Ya, masing-masing kami itu menghadirkan klien kami. Ya, seperti itu. Oke? Tapi Bang, kalau lewat Zoom bisa kan Bang? Boleh. Itu kan kewenangan hakim mediator, boleh itu. Jadi biarlah nanti hakim mediator tanggal 19 Juni menentukan seperti apa proses mediasinya. Ya, tapi ingat, jangan nanti menganggap ini mediasinya kayak perdebatan. Enggak. Jadi mediasi itu gini loh. Ada hakim mediator. Pertama, dia akan mempertanyakan kepada penggugat, apa sih masalah lu? Kedua, dia akan tanyakan tergugat, apa sih pendapatnya? Lalu kemudian ada juga tahapan berikutnya tentang yang disebut kaukus. Ya, kaukus itu adalah hakim mediator itu bisa
bertemu dengan penggugat secara sepihak tanpa ada tergugat untuk mendalami perkara. Kemudian bisa juga hakim mediator mendatangi secara khusus si tergugat untuk mendalami perkara. Lalu kemudian terakhir dia akan menentukan sikap dan memberikan saran kepada penggugat tergugat. Jadi belum ada perdebatan-perdebatan seperti yang kalian lihat di persidangan yang sebelumnya, belum, masih ini mediasi gitu. Ya, seperti itu. Tapi rencana tanggal 19 akan datang nggak dokter sendiri? Kalau saya datang. Kalau dokter sendiri? Nah, saya tadi kan sudah sampaikan, kalau klien kami datang, dia mau bicara sama siapa? Yang punya masalah nih, kami punya masalah. Kemudian kalian mewakili beliau. Lah, ngapain kalian bicara sama saya? Permintaan ke dia apa? Apa kalian tahu? Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya saya bermasalah dengan bapak ini, ya kami berjumpa, diketemukan oleh hakim mediator. Seperti itu, ya. Kondisi dokter Reja sendiri saat ini seperti apa, Bang? Nah, jadi ini klien kami ini kan sebenarnya orang yang sangat profesional ya. Jadi kenapa teman-teman rekan-rekan media belum bisa bertemu hari ini? Beliau sudah melakukan treatment. Nanti dia salah apa? Tindakan nanti dilaporin lagi, dicari-cari kesalahannya pihak yang lain gitu loh. Makanya dia konsentrasi melakukan perawatan tindakan itu bukan sembarangan loh. Harus dengan secara khusus seperti itu, ya. Oh, dari perwakilan dari dokter suaminya sendiri mungkin nggak ada bang? Perwakilan siapa? Dari suaminya. Ya saya, kosannya. Loh, kuasa itu jelas loh. Seluruh perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Dr. Reja, yang Dr. Reja Gladys terhadap perkara dan kasus pidana, ini saya sebagai kuasa hukumnya di perdata dan saya adalah penasihat hukumnya di dalam pidana. Seperti itu. Bang, mau sedikit update yang perihal laporannya di Jakarta.